Kamu ngambil kesempatan ya sendiri. Iya. Pembalasan bukan hanya di nanti di akhirat, tentang pembalasan saya. Coba kamu lihat nanti keluarga. Menteri Sosial Tri Risma hari ini geram kepada dua tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO saat meninjau kasus TPPO yang ditangani Kepolisian Resort Pandeglang, Banten pada Selasa. Kemarahan Risma bukan tanpa alasan karena korban yang diperdagangkan menjadi pekerja seks di antaranya dua siswi SMP. Dalam kegeramannya juga terungkap Risma telah meminta Presiden Joko Widodo tidak meringankan hukuman bagi terpidana kasus TPPO. Dalam kesempatan yang sama, Risma berharap polisi mengusut tuntas para tersangka yang terlibat kasus TPPO. Yang melakukan TPPO karena ini impact-nya cukup besar, bukan terhadap anak ini, pasti itu ada rentetannya. Dan tadi memang setelah saya wawancara dengan si anak, itu masih banyak yang bisa dikembangkan dari kasus ini. Tindak pidana perdagangan orang tidak jarang melibatkan orang berpengaruh di lingkungan korban. Di Magelang, Jawa Tengah, mantan lurah berinisial SDN ditangkap Satgas TPPO Polda Jawa Tengah karena menjadi anggota sindikat perdagangan orang internasional. Berdasarkan penyelidikan pada Mei 2023, tersangka telah mengirim 8 pekerja migran ke Malaysia secara ilegal dengan iming-iming gaji tinggi. Tersangka SDN bahkan sempat buron saat kasusnya diselidiki polisi. Kerja ke Malaysia. Bapak yang nyari? Kawan saya yang nyari. Bapak ya? Yang ngantar. Oh, ngantar sampai Malaysia. Ambil jualan. Jualan. Tapi yang nyuruh Bapak kabur ke Bali, pengacara dari? Di Santosa dari. Padahal kantornya di sini. Tidak mudahnya menyeret semua tersangka pelaku yang terlibat kasus tindak PPPO disebabkan oleh kasus ini yang merupakan kejahatan lintas negara. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam pertemuan dengan para penegak hukum negara anggota ASEAN, Senior Officer Meeting on Transnational Crime ke-23 di Yogyakarta pada Selasa mengungkapkan, tindak pidana perdagangan orang harus diungkap bukan hanya di negara asal, tetapi juga negara tujuan. Sigit bahkan mensinyalir jumlah kasus TPPO yang ada lebih besar daripada yang terungkap. Harapan kita ini juga tentunya ke depan akan menekan jumlah tindak pidana TPPO dan akan memaksimalkan penangkapan para pelaku tindak pidana TPPO serta upaya kita untuk menyelamatkan saksi, menyelamatkan korban yang ada di luar negeri untuk bisa kita bawa kembali ke Indonesia. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO PBB menyebut pada 2022 50 juta orang di dunia menjadi korban perbudakan modern. Jumlah ini melonjak drastis dibanding 2016 dengan 9,3 juta orang. Penyebab maraknya perbudakan modern yang diantaranya perdagangan orang adalah meningkatnya angka kemiskinan di dunia, salah satunya akibat pandemi COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia.